selamat pagi anak-anak ibu. Nah, hari ini ibu mau share materi pelajaran kita ya. Jadi buat anak-anak ibu tontonlah video pembelajaran ini dari awal sampai selesai nanti. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita mau belajar tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, jadi kita hari ini mau belajar dengan topik keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelum kita lanjut pelajarannya, ibu mau tanya, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu arti keberagaman? Ayo, ada yang pernah dengar arti keberagaman? Nah, jadi kalau anak-anak ibu belum tahu, ibu jelaskan ya. Keberagaman itu artinya adalah bermacam-macam atau berbeda-beda. Jadi keberagaman itu diambil dari kata dasar yaitu ragam. Ragam itu artinya macam. Jadi kalau sudah dikatakan keberagaman, maka artinya berbeda-beda, bermacam-macam, lebih dari satu. Oke? Nah, jadi hari ini berhubungan dengan keberagaman budaya bangsaku. Nah, kalau kita berbicara tentang keberagaman budaya, maka itu artinya kita mau belajar tentang macam-macam suku budaya dan juga macam-macam keberagaman yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, keberagaman itu ada banyak. Yang pertama, keberagaman suku budaya. Yang pertama adalah keberagaman suku budaya. Contohnya itu ada suku Batak Toba, suku Batak Simalungun, suku Batak Karo, suku Batak Pakpak, suku Jawa, suku Sunda, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ada namanya keberagaman tarian. Nah, setiap suku pasti memiliki tarian yang beragam, tarian yang berbeda-beda. Contohnya seperti kalau misalnya di suku Batak Toba, nama tariannya itu ya tortor. Lalu di suku yang lain pasti juga memiliki nama tarian. Nah, yang ketiga itu ada namanya keberagaman agama. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa agama di Indonesia? Ayo, ada yang ingat? Jadi, di Indonesia ada 6 agama. Di Indonesia ada 6 agama. Agamanya itu apa saja, Ibu? Nah, yuk kita sebutkan sama-sama, oke? Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, Kristen Protestan. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Buddha. Yang kelima, Hindu. Dan yang keenam, Konghucu. Nah, anak-anak Ibu harus ingat ini ya. Di Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui. Nah, selanjutnya keberagaman apa saja, Ibu? Oke, selanjutnya ada yang namanya keberagaman rumah adat. Kalau sudah dikatakan bahwa kita memiliki banyak suku di Indonesia, pasti jenis rumah adatnya juga berbeda-beda. Lalu ada keberagaman apa lagi? Keberagaman lagu daerah. Tadi kita sudah bahas keberagaman suku, keberagaman tarian, keberagaman rumah adat, keberagaman agama. Lalu ini adalah keberagaman musik tradisional ataupun lagu daerah. Jadi setiap suku, setiap daerah memiliki musik ataupun lagu yang berbeda. Nah, itu dia tadi sekilas pelajaran kita tentang keberagaman. Nah, sekarang kita mau belajar lebih dalam lagi. Jadi nanti untuk tugasnya nanti akan Ibu fotokan dan Ibu kirim di WA group. Jadi nanti Ibu akan kasih tugas sebuah teksnya ini bertema tentang keberagaman budaya bangsaku, tetap bercerita tentang beragam budaya di negara kita. Jadi nanti teks itu kamu harus bisa menentukan apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar materi yang kedua, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks. Oke, jadi kalau sudah dikatakan gagasan pokok, maka artinya itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Bu, apa itu topik yang dibahas pada suatu teks? Nah, topik yang dibahas pada suatu teks itu artinya adalah inti cerita dari teks tersebut ya. Jadi ingat, gagasan pokok itu adalah topik atau inti cerita dari teks tersebut. Yang kedua tadi ada namanya gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung itu artinya adalah
informasi tambahan yang ada dalam suatu teks. Jadi gunanya gagasan pendukung ini adalah untuk memperjelas isi teks tadi. Ingat ya, kita tadi udah belajar tentang gagasan pokok dan yang kedua gagasan pendukung. Nah, Ibu, bagaimana menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu teks? Kamu bisa menemukannya dengan cara berikut ini. Untuk menemukan gagasan pokok, kamu harus temukan yang terlebih dahulu kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa lagi, Ibu? Nah, kalimat utama itulah kalimat yang berisi gagasan pokok dari suatu teks tersebut. Lalu untuk menemukan gagasan pendukung, kamu harus menemukan yang namanya kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu berarti artinya kalimat yang mengandung gagasan pendukung dari suatu teks, oke? Jadi ingat ya, jika kamu ingin menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kamu harus cari dulu kalimat utama dan kalimat pendukungnya atau kalimat penjelas. Nah, biasanya gagasan pokok ini bisa kita temukan di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Dan gagasan pokok hanya ada satu di setiap paragraf. Jadi di paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok, hanya ada satu kalimat utama. Ingat, jika ingin menemukan gagasan pokok harus menemukan kalimat utama. Karena kalimat utama itu berisi gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung itu biasanya lebih dari satu. Jadi di dalam suatu paragraf gagasan pendukungnya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Nah, untuk menemukan gagasan pendukung, kamu harus menemukan kalimat pendukung atau kalimat penjelasnya. Jadi yang pertama kali kamu lakukan adalah baca dengan sungguh-sungguh teks yang akan kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, maka kamu akan bisa menemukannya. Oke, sekian penjelasan pelajaran kita hari ini. Nanti untuk tugasnya, Ibu akan fotokan tugasnya dan Ibu kirim ke WA grup kita. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat belajar walaupun di rumah ya. Terima kasih dan selamat pagi.